Kesultanan Demak yang berdiri pada awal abad ke-16 merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, salah satu tantangan Portugis di wilayah kepulauan Indonesia, terutama setelah mereka menguasai Maluku dan Malaka. Sejarah perjuangan Demak melawan Portugis. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Jadi awalnya, kedatangan Portugis di Asia Tenggara pada awal abad ke-16 membawa perubahan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka berusaha menguasai jalur perdagangan dan menyebarkan pengaruh Kristen. Lalu, kita masuk ke latar belakang pendirian Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Demak berusaha memperkuat posisi dan memperluas pengaruhnya melalui hubungan diplomatik dan militer. Nah, di sini kita akan membahas konflik awal. Kedatangan antara Demak dan Portugis mulai meningkat ketika Portugis mencoba mendominasi perdagangan di Selat Malaka dan wilayah sekitarnya, yang menjadi jalur penting bagi perdagangan rempah-rempah. Lalu, pengepungan Malaka. Salah satu tindakan penting adalah pengepungan Malaka oleh armada Demak pada tahun 1526. Meskipun tidak berhasil merebut Malaka, upaya ini menunjukkan niat Demak untuk melawan kekuasaan Portugis. Perjuangan melalui analisis, Demak menjalani analisis dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Sultanate of Banten dan Mataram untuk melawan Portugis. Koalisi ini bertujuan untuk membendung pengaruh Portugis di wilayah tersebut. Perang Sabil. Dalam perang ini, para pejuang Demak termasuk ulama dan santri berjuang untuk semangat jihad untuk melawan penjajahan. Mereka menggunakan teknik gualira dan serangan mendadak terhadap pos-pos Portugis. Pengaruh Islam. Perjuangan melawan Portugis juga didorong oleh motif religius, di mana banyak perjuangan yang termotivasi untuk melindungi Islam dan pengaruh Kristen yang di bawah Portugis. Kejatuhan Demak. Meskipun Demak keberhasilan melalui beberapa perlawanan, kerja ini mengalami kemunduran pada akhir abad ke-16 akibat konflik internal dan serangan dan kerajaan lain seperti Mataram yang juga menginginkan kekuasaan di Jawa. Kesimpulan, perjuangan Kesultanan Demak melawan Portugis mencerminkan usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan pengaruh Islam di Indonesia. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya, semangat perjuang tersebut menjadi bagian penting sejarah perlawanan terhadap penjajahan di Nusantara. Kesultanan Aceh yang berdiri pada abad ke-16 menjadi salah satu kekuatan Islam utama di Sumatera dan memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Berikut adalah ringkasan sejarah perjuangan Kesultanan Aceh melawan Portugis. Latar belakang. 1. Kedatangan Portugis. Portugis mulai menjelajahi wilayah Asia Tenggara pada awal abad ke-16, berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan pengaruh Kristen.
2. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1496 oleh Sultan Ali Mughayat. Aceh tumbuh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang kuat, serta bersaing dengan kekuatan lain seperti Melaka dan Demak. Selanjutnya, perjuangan melawan Portugis. 1. Konflik pertama. Pada tahun 1520-an, Aceh mulai terlibat dalam konflik dengan Portugis. Setelah mereka mengambil alih Malaka, Aceh berusaha untuk mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka. 2. Pengepungan Malaka 1568. Salah satu upaya signifikan Aceh adalah pengepungan Malaka pada tahun 1568. Meskipun tidak berhasil merebutnya, tindakan ini menunjukkan determinasi Aceh untuk melawan dominasi Portugis. 3. Aliansi strategis. Aceh menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan muslim lainnya seperti Ottoman untuk melawan Portugis. Sultan Aceh, terutama Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636, memperkuat angkatan laut dan memperluas pengaruhnya. Perang Sabil. Perang ini melibatkan pejuang Aceh yang berjuang dalam semangat jihad melawan Portugis. Mereka melakukan serangan mendadak dan taktik guerilla untuk menggagalkan posisi Portugis di wilayah sekitar. Lalu ada perebutan jalur perdagangan, di mana Aceh berusaha menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis di Sumatera dan menghalangi armada Portugis untuk mengakses jalur perdagangan penting di wilayah tersebut. Kemudian ada serangan balasan dari Aceh, yaitu pada awal abad ke-17. Aceh melancarkan serangan balasan yang lebih terorganisir, menargetkan pos-pos Portugis di daerah-daerah sekitarnya. Dampak dan warisan yang didapat, yang pertama itu ada keberhasilan militer. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil mengusir Portugis, Aceh berhasil menahan pengaruh mereka di beberapa wilayah, termasuk pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua itu ada pusat perdagangan, di mana Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga itu ada warisan budaya. Perjuangan melawan Portugis memperkuat identitas Aceh sebagai wilayah yang berpegang pada nilai-nilai Islam dan kemandirian. Kesimpulannya adalah perjuangan Kesultanan Aceh melawan Portugis merupakan bagian penting dari sejarah perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Meskipun menghadapi tantangan besar, Aceh tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Kesultanan Ternate, salah satu kesultanan Islam tertua di Maluku, memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Berikut adalah ringkasan sejarah perjuangan Kesultanan Ternate melawan Portugis. Latar belakang: Portugis tiba di Maluku pada awal abad ke-16, berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang menjadi komoditas sangat berharga. Kesultanan Ternate didirikan sekitar abad ke-13. Ternate berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Maluku. Sultan Zainal Abidin yang memerintah pada abad ke-16 menjadi tokoh penting dalam perlawanan. Perjuangan melawan Portugis. Konflik awal. Portugis mulai mengintervensi perdagangan Ternate pada tahun 1520-an yang memicu ketegangan. Ternate berusaha mempertahankan jalur perdagangan dan kekuasaan politiknya. Perang Ternate 1530 sampai 1540. Ternate melancarkan serangan terhadap Portugis, berupaya mengusir mereka dari pos-pos yang telah didirikan di Maluku. Konflik ini berlangsung dengan sporadis, melibatkan pertempuran laut dan darat. Aliansi dengan kerajaan lain. Ternate menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lokal dan pihak luar, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Islam lainnya untuk melawan Portugis. Perjuangan Sultan Babullah. Sultan Babullah 1570 sampai 1583 merupakan sosok penting dalam perjuangan melawan Portugis. Ia berhasil menghimpun kekuatan dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Pada tahun 1575, Babullah berhasil mengepung Malaka dan mengusir Portugis dari Ternate. Serangan terhadap pos Portugis. Ternate melakukan serangan berulang kali terhadap pos-pos Portugis, termasuk di Tanjung Harapan dan Ambon, berusaha mengusir mereka dari wilayah Maluku. Dampak dan warisan. Kemenangan sementara meskipun Ternate mengalami beberapa kekalahan, perlawanan yang gigih, dan strategi militer yang cerdik membuat mereka berhasil mengusir Portugis dan beberapa pos. Pengaruh Islam. Perjuangan melawan Portugis memperkuat posisi
Ternate sebagai pusat penyebaran Islam di kawasan timur Indonesia. Pusat perdagangan. Ternate tetap menjadi pusat perdagangan rempah-rempah bahkan setelah konflik dengan Portugis. Kesimpulannya, perjuangan Kesultanan Ternate melawan Portugis merupakan bagian integral dari sejarah perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Meskipun menghadapi tantangan besar, Ternate menunjukkan ketahanan dan semangat juang untuk mempertahankan kedaulatan dan kekayaan budaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton YouTube.